Bapak, Ibu, Saudara-saudari, marilah kita masuk dalam ibadah. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 5 ayat 1, 5, dan 8. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah-Mu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikanlah bagi kami iman yang benar, yang tumbuh dan kuat. Berikanlah bagi kami kasih yang setia mencintai Tuhan dan manusia. Berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup, supaya kami bersuka cita melakukan kehendak-Mu. Dengarkanlah doa kami ini di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita mendengar hukum Tuhan, yaitu dari Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah
menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah kami, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami. Karena Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu, ya Allah, kasihanilah kami yang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kor perempuan.
persembahan pujian dari anak sekolah minggu.
kita bernyanyi. Marilah kita mendengar firman Tuhan, epistel yang ditetapkan untuk minggu ke-6 setelah Trinitatis ini, yang tertulis dari Ulangan 15 ayat 6 sampai ke-11. Mari kita baca secara responsoria. Apabila Tuhan Allahmu memberkati engkau seperti yang dijanjikannya kepadamu, maka engkau akan memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak akan meminta pinjaman. Engkau akan menguasai banyak bangsa, tetapi mereka tidak akan menguasai engkau. Tetapi engkau harus membuka tangan lebar-lebar baginya dan memberi pinjaman kepadanya dengan limpahnya, cukup untuk keperluannya seberapa ia perlukan. Engkau harus memberi kepadanya dengan limpahnya, dan janganlah hatimu berduka cita apabila engkau memberi kepadanya. Sebab oleh karena hal itulah Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu dan dalam segala usahamu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kor Remaja Naposo.
pernah sendiri jalani hidup selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, tentu hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai
kasih-Mu ya Tuhan tak pernah berhenti. Kita bernyanyi. Saling mendoakan, saling mendoakan, kita pastilah percaya. Aku dalam iman pada Tuhan, kita akan berjaya. Bertolong-tolongan, bertolong-tolongan, kita pastilah percaya. Aku dalam iman pada Tuhan, kita akan berjaya. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Persembahan pujian, lansia dan keluarga.
Kor kaum Bapak.
Warta Jemaat. Shalom. Pendeta dan Majelis Gereja HKBP Tamarunang menyampaikan selamat hari Minggu untuk kita semua. Jika ada di antara kita yang belum terdaftar di Gereja HKBP Tamarunang ini, dapat menghubungi pendeta atau Majelis Gereja HKBP Tamarunang. Kiranya Tuhan menyertai ibadah kita. Amin. Warta Jemaat HKBP Tamarunang Minggu 12 Juli 2026 Romawi 1 Umum 1. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu ke-6 setelah Trinitatis. Topik minggu saling menolong, Manang Marsiurupan. 2. Anak lahir. Tuhan telah mengaruniakan seorang anak laki-laki di keluarga LM Manalu Escape North Ibu MRD Borsitinjak SM Jemaat Wilayah 1 pada hari Senin 6 Juli 2026. Puji Tuhan, ibu dan anak dalam keadaan sehat. 3. Kebaktian Wilayah 1. Gereja akan melaksanakan kebaktian Wilayah 1 di rumah keluarga Bapak SR Pasaribu Inang L. Borusialagan pada hari Selasa 14 Juli 2026. Masuk pukul 19.30 WITA yang beralamat di Jalan Talasa City, Klaster Akasia, Blok A2 nomor 7. Diharapkan kehadiran jemaat wilayah 1, Perhalado dan keluarga di ibadah tersebut. 4. PHD Gabungan Kaum Ibu, Bapak dan Lansia HKBP Tamarunang. Gereja akan melaksanakan PHD Gabungan Kaum Ibu, Kaum Bapak dan Kaum Lansia pada hari Jumat 17 Juli 2026 mulai pukul 19.00 WITA. Diharapkan kehadiran kaum ibu, kaum bapak dan kaum lansia di PHD tersebut. 5. Rapat evaluasi program kerja dan anggaran semester 1 tahun 2026 HKBP Tamarunang. Gereja akan melaksanakan rapat evaluasi program kerja dan anggaran semester 1 tahun 2026 HKBP Tamarunang pada hari Sabtu 18 Juli 2026 mulai pukul 9.00 WITA sampai pukul 16.00 WITA bertempat di konsistori gereja. Diharapkan kehadiran seluruh parhalado dan calon situa mengikuti kegiatan tersebut. 6. Pencarian dana seksi multimedia. Di ibadah kebaktian wilayah 3 telah dilaksanakan pencarian dana yaitu berupa door prize dengan hasil 670.000. Marilah kita turut mendukung pencarian dana seksi multimedia melalui door prize, proposal dan quiz. 7. Belajar katekisasi CD. Diberitahukan kepada yang mengikuti belajar katekisasi CD bahwa setelah ibadah minggu akan dilaksanakan belajar CD di tempat di gedung sekolah minggu. 8. Kunjungan pastoral ke wilayah 1. Diberitahukan kepada seluruh jemaat bahwa selama 1 minggu ke depan gereja akan melaksanakan kunjungan pastoral ke wilayah 1. Marilah kita doakan kiranya kegiatan tersebut berjalan dengan baik. 9. Amplop diakoni gereja. Di ibadah minggu hari ini setelah khutbah kita akan membawa amplop ke depan altar untuk diakoni gereja. Marilah kita memberi dengan sukacita. 10. Jemaat yang sakit. Majelis dan seluruh jemaat HKBP Tamarunang mendoakan jemaat yang sakit di rumah sakit maupun di rumah. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesembuhan dan kesehatan. Jika ada yang sakit di rumah sakit atau di rumah, mohon kiranya diberitahukan kepada majelis gereja atau pendeta. Jemaat yang sakit 1. Agusta Christine Borsianipar, wilayah diaspora, perawatan di rumah. 2. E. Sianipar, wilayah diaspora, perawatan di rumah.
3. YFH Sitorus, wilayah 2, perawatan di rumah. 4. H. Hutajulu, wilayah 1, perawatan di rumah. 3. Nyonya Huta Garung, WDS Boru Huta Barat, wilayah 3, perawatan di rumah. 6. Nyonya M. Panjaitan Boru Sigalingging, wilayah 2, perawatan di rumah. 11. Jemaat yang berulang tahun. Majelis Gereja HKBP Tamarunang menyampaikan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dari tanggal 6 sampai tanggal 12 Juli. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan berkat dan umur yang panjang serta kesehatan. Jemaat yang berulang tahun. 1. Jevan Etelin Clement Sumbayak, 9 Juli 2016, wilayah 2. Monika Panjaitan, BSC Hons, 9 Juli 1994, wilayah 2. Lince Simamora SHMH, 10 Juli 1987, wilayah 2. Amsal Nixon T. Simanjuntak, 11 Juli 2009, wilayah 3. Lira Bernike Boru Pasaribu AMD APJ, 12 Juli tahun 2000, wilayah 3. Yuliarti Violita Krismayana Boru Siombing MPD, 17 Juli 1991, wilayah 3. Insinyur Yunus William Twegi, 12 Juli 1962, wilayah 2. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Mazmur 20 ayat 4. 12. Ulang tahun pernikahan. Majelis dan seluruh jemaat HKBP Tamarunang menyampaikan selamat ulang tahun pernikahan kepada jemaat yang merayakan dari tanggal 6 Juli sampai 12 Juli. Jemaat yang merayakan 1. E. Sianturi SE AK, Inang IVK Boru Siombing MPD, 6 Juli 2024, wilayah 3. 2. Febrian Topan Inang VC Boru Sihite, 10 Juli 2008, wilayah 3. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan berkat kepada keluarga ini. 13. Jemaat yang datang dalam ibadah minggu atau kebaktian dan PA. Minggu 5 Juli 2026, ibadah umum 127 orang. Minggu 5 Juli 2026, anak sekolah minggu 62 orang. Selasa 7 Juli 2026, kebaktian wilayah 3 di keluarga Febrian Topan, Ibu FC Borisite, 21 orang. Romawi 2, keuangan. Keuangan gereja kita dapat kita lihat di lembaran keuangan yang ada pada kita masing-masing dan di layar LCD. Demikianlah warta jemaat bagi kita dalam minggu ini. Marilah kita doakan agar menjadi berkat dan sukacita bagi kita semua, terlebih menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 666 ayat 1 dan seterusnya sambil mengumpulkan persembahan 1A, 1B, dan 2. Kita harus membawa terang Injil bagi dunia dalam gelap, terang kebenaran dan keadilan
yang mengubah hati cemar, yang dapat mengalahkan dosa, senjatanya pun lenyap, senjatanya pun lenyap. Malam gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, dunia penuh kasih-Nya. Kita harus membawa berita Allah mengasihi dunia, Putranya diutus ke dunia supaya kita selamat, supaya kita selamat. Malam gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, dunia penuh kasih-Nya. Kita harus bersaksi di dunia tentang Yesus Sang Penebus, supaya makin banyak orang percaya Sang Penebus, percaya Sang Penebus. Malam gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, dunia penuh kasih-Nya. Damai sejahtera dari Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya yang memberkati hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi nats khotbah di dalam ibadah minggu kita, yaitu minggu ke-6 setelah Trinitatis, yaitu yang diambil dari 3 Yohanes pasal yang pertama, dimulai dari ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Saya akan membacakan untuk kita semuanya, kita dapat mengikuti dalam hati kita pribadi lepas pribadi. Beginilah firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, engkau bertindak sebagai orang percaya.
di mana Engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara, sekalipun mereka adalah orang-orang asing. Mereka telah memberi kesaksian di hadapan jemaat tentang kasih-Mu. Baik benar perbuatan-Mu, jikalau Engkau menolong mereka dalam perjalanan mereka dengan suatu cara yang berkenan kepada Allah. Sebab karena namanya mereka telah berangkat dengan tidak menerima sesuatu pun dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kita wajib menerima orang-orang yang demikian, supaya kita boleh mengambil bagian dalam pekerjaan mereka untuk kebenaran. Demikian firman Tuhan. Shalom. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, 3 hal penting yang menjadi pondasi dalam kehidupan kita, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Ini sangat jelas tertulis di 1 Korintus 13 ayat 13. Dengan iman kita bisa mengimani setiap dinamika kehidupan kita, bahwa saat ini terpuruk, saat ini bergumul, tetapi di dalam iman kita, kita menyikapi, kita menyatakan bahwa di dalam pergumulanku ada Allah yang bekerja untuk aku. Yang kedua yang menjadi pondasi dalam hidup kita yaitu pengharapan, di mana dengan pengharapan menekankan kepada kita bahwa selalu baru kasih setia Tuhan untuk kehidupan kita. Kita selalu berharap akan anugerah yang Tuhan telah tetapkan, yang akan diberikan Tuhan dalam kehidupan kita. Seperti seorang yang sedang menderita, tidak akan putus-putusnya segala pengharapan yang dia sampaikan kepada Tuhan. Di dalam pergumulan ada Tuhan yang berkarya, yang bekerja di dalam kehidupannya. Serta yang ketiga yaitu kasih. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kasih adalah yang terutama. Kalau di dalam 1 Korintus 13 ayat 13 dikatakan, tetapi yang terbesar adalah kasih. Dengan kasih kita bisa menyikapi, kita bisa memahami, kita bisa melihat apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Setiap kita pribadi lepas pribadi memiliki kasih di dalam kehidupan kita. Persoalannya kasih yang berdasarkan apa yang kita pakai menyikapi kehidupan kita. Apakah kasih yang berorientasi kepada pikiran kita, atau kasih yang berorientasi kepada hati kita? Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam nats ini kita akan melihat bagaimana Yohanes menyatakan, mengungkapkan tentang perbuatan Gaius. Sedikit agar kita lebih paham siapa Gaius. Gaius ini hanya seorang jemaat biasa. Yang dia pikirkan adalah beribadah, berbuat baik. Tetapi selain dia jemaat biasa, dia bukan pengkhotbah, dia bukan penatua, dia bukan pemberita firman. Tetapi yang dia pahami adalah apa yang aku harus perbuat untuk pekerjaan Tuhan, apa yang harus aku serahkan untuk memuliakan Tuhan di dalam kehidupan aku. Bapak Ibu saudara-saudari, sangat luar biasa karakter dari Gaius. Setiap pemberita firman ketika akan melintas di dalam rumahnya, di depan rumahnya, dia akan selalu berupaya setiap orang harus singgah di rumahnya. Ini adalah sebuah karakter yang boleh terlihat dari kehidupan Gaius. Setiap orang pemberita firman harus singgah ke rumahnya. Ketika singgah di rumahnya, sama seperti orang Batak. Orang Batak kalau katanya itu partamue, bagaimana itu bisa menjamu setiap orang. Apapun akan dilakukan untuk bisa menjamu setiap orang. Dan pantang bagi orang Batak, kalau ada tamu datang ke rumah, tidak terlebih dahulu paling tidak bisa meminum air putih. Kalau tidak bisa terbuat untuk bisa makan bersama, paling tidak harus bisa bersama-sama untuk minum air putih.
Dan ini adalah karakter Gaius, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Setiap pemberita firman dia harus singgah. Apa yang bisa dia perbuat, apa yang bisa dia bantu. Dan hal-hal inilah yang sampai kepada Yohanes. Oleh karena itu, di ayat yang kelima sangat jelas dikatakan, yaitu, saudaraku yang kekasih, engkau bertindak sebagai orang percaya. Pernyataan ini berangkat dari semua tindakan dari Gaius. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setiap orang memiliki kesempatan dalam hidupnya. Persoalannya, apakah dia memakai kesempatan itu atau tidak memakai kesempatan itu. Kesempatan terkhususnya di dalam hal berbuat baik. Seperti pada saat ini kita boleh lihat tantangan untuk kehidupan kita, di mana rasa hidup individualisme itu sangat luar biasa. Orang tidak mau lagi bisa berbagi, orang tidak mau lagi bisa bersosial dengan orang lain. Kebanyakan pada saat ini orang sudah berada di statement lebih hidup, lebih nyaman, hidup menyendiri. Karena apa? Kalau aku menyendiri, maka orang tidak akan menyusahkan aku. Tetapi perlu kita ketahui bagaimana ketika Allah melakukan penciptaan. Kita boleh buka di Kejadian 2 ayat 18, sangat jelas dikatakan, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Yang ingin ditekankan adalah bahwa setiap manusia yang Tuhan ciptakan itu adalah berkarakter hidup bersosial. Seperti saya katakan tadi, memakai kesempatan, setiap orang punya kesempatan. Persoalannya, apakah kita pakai kesempatan itu untuk hidup berinteraksi dengan orang lain, untuk hidup bersosial dengan orang lain, atau kita lebih mementingkan mengurus hidup sendiri. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Gaius memakai kesempatan itu. Dia paham bahwa dengan tindakannya dia sedang mewujud nyatakan imannya. Dia paham dengan perbuatannya, dengan karakternya, dia sedang mewujud nyatakan imannya. Bahwasanya aku bukan individualisme, tetapi aku adalah karakter hidup yang bersosial. Maaf Bapak Ibu Saudara-saudari, saya pernah begitu sangat mengingat ketika saya di kantor pusat. Kebetulan setiap pendeta yang di kantor pusat itu tidak diwajibkan untuk melayani di gereja-gereja, tergantung apakah dia mau atau tidak. Pada saat itu saya sedang melintas dari perjalanan Tarutung menuju ke Tanjung Merawa untuk membesuk orang tua. Lantas di perjalanan saya singgah di sebuah gereja HKBP tepatnya, di daerah Serampah. Pada saat itu saya beribadah di situ. Kebetulan saya tidak membawa apa-apa. Sampai saat ini saya sangat mengingat luar biasa. Kalau zaman ini Bapak Ibu Saudara-saudari sudah luar biasa. Ada yang namanya infocus. Kalau dulu tidak ada infocus. Iya. Lantas ketika saya duduk, ada seorang bapak yang sangat luar biasa bernyanyi lagu pujian, membaca nats firman Tuhan, tetapi dia mampu mengatakan kita sama-sama amang. Kita sama-sama amang. Dia paham, dia tahu. Saya tidak membawa Alkitab, saya tidak membawa Bible ini, tetapi dia mampu berbagi dengan saya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita pada saat ini, masihkah itu terjadi? Ini menjadi pertanyaan untuk kita pribadi lepas pribadi. Masihkah aku memberikan dampak terhadap orang yang ada di sekitarku? Masihkah aku berdampak terhadap orang-orang yang susah di sekitarku? Atau aku lebih bagus memenjarakan hatiku, mengurung diriku? Aku mencuekkan apa yang terjadi di lingkunganku. Nats ini berbicara bagaimana Gaius meninggalkan karakter keserakahannya dan dia mewujud nyatakan hidup untuk saling berbagi.
Dan perbuatan ini kita boleh lihat Bapak Ibu Saudara-saudari bagaimana di ayat 6 dikatakan mereka telah memberi kesaksian di hadapan jemaat tentang kasih-Mu. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berbuat baik terkadang kita kan sering, saya yakin kalau di sini tidak ada yang seperti itu, tetapi di luar sana kita berbuat baik bukan untuk menunjukkan bahwa Tuhan yang terlebih dahulu berbuat baik kepadaku maka aku berbuat itu. Maaf Bapak Ibu Saudara-saudari kalau ada yang seperti itu di antara kita, tetapi saya yakin tidak ada yang begitu. Terkadang salah satu sifat buruk manusia adalah haus akan pujian. Dengan apa yang dia berikan, dengan apa yang dia telah sampaikan, dia berharap untuk tetap dipuji. Maaf, tentang apa yang kita berikan itu adalah kesempatan dari Tuhan. Persoalannya apakah kita pakai untuk memuliakan Tuhan atau tidak. Sama seperti yang dilakukan oleh Gaius. Sebagai orang percaya, dia berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudaranya, untuk karena nama Tuhan. Bukan untuk menunjukkan dia mampu, dia bisa, tetapi untuk menunjukkan Tuhan yang mampu, Tuhan yang bisa berbuat untuknya. Dia hanya menjadi saluran berkat, dia hanya sebuah media. Kalau orang Batak mengatakan, holan parhitiado nguluna. Oleh karena itu, di dalam nas ini begitu sangat luar biasa bagaimana dikatakan di ayat 6, mereka telah memberi kesaksian di hadapan jemaat tentang kamu jikalau engkau menolong mereka dalam perjalanan mereka dengan suatu cara yang berkenan kepada Allah. Begitu luar biasa yang dilakukan oleh Gaius. Adakah yang tidak luar biasa? Ada. Temannya Yohanes juga ada yang bernama di ayat yang ke-9 dikatakan, aku telah menulis sedikit kepada jemaat tetapi Diotrefes. Kalau kita lanjutkan nas ini di ayat 9, bagaimana juga Yohanes mengatakan tentang Diotrefes yang begitu luar biasa juga berkat Tuhan yang dia telah terima, tetapi lebih memilih untuk menutup diri, lebih memilih untuk hidup individualisme. Dia menyangkal kehidupannya itu karena Tuhan, tetapi dia memahami kehidupannya itu karena dirinya sendiri. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya tadi sangat tersentuh dari lagu pujian kategorial Poropuan, dia hanya sejauh doa. Saya paham, mungkin kita pribadi lepas pribadi juga paham, terkadang berbuat baik itu bukan gampang. Kita berbuat baik kepada orang lain, kita care, kita respect, kita respon, tetapi belum tentu respon yang mereka berikan itu sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Tetapi ketahuilah, di ayat yang ke-7 dikatakan, sebab karena namanya. Kalau hanya karena nama Tuhan kita berbuat itu, maka bersyukurlah. Kita melakukan kebaikan, kita respon, kita hadir ke dalam setiap pergumulan hidup orang, itu karena nama Tuhan. Bukan untuk menunjukkan kita juga care dengan dia, bukan. Tetapi kehadiran kita membawa nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, perlu di sini saya tegaskan, di luar sana banyak orang yang tidak membaca Alkitab. Banyak orang yang hanya sekilas mengetahui tentang Yesus Kristus. Banyak orang yang tidak mengakui Alkitab. Tetapi biarlah melalui kehidupan kita, biarlah melalui tingkah laku kita, perbuatan kita, orang mengenal Kristus di dalam hidup kita. Dan ini yang ingin disampaikan oleh Yohanes kepada setiap jemaat. Dan ini boleh terwujud nyata dari kehidupan Gaius. Bukan berarti Gaius tidak memiliki pergumulan, bukan berarti Gaius tidak memiliki pengharapan, persoalan, tantangan dalam hidup. Tetapi dia lebih memahami apa yang Tuhan inginkan dalam hidupnya. Bukan apa yang dia inginkan Tuhan kabulkan, bukan. Tetapi apa yang Tuhan inginkan dalam hidupnya.
Oleh karena itu dia 7 dia katakan sebab karena namanya dia melakukan, dia berbuat, dia bertindak itu untuk nama Tuhan. Seperti seorang pemberita firman, kita sama-sama Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih paham. Sebelum no mention ada namanya itu Munson Liman, Hans Klemer, Beth Van Hassel, sampai nantinya kepada no mention. Mereka berangkat bukan karena gaji. Mereka berangkat bukan karena untuk dipuji. Tetapi mereka berangkat karena nama Tuhan. Dan ini menjadi landasan dan orientasi dalam kehidupannya. Dan ini akan kita bawa pulang setelah ibadah ini. Aku Kristus karena Tuhan Yesus Kristus. Aku berbuat baik karena Tuhan Yesus Kristus. Aku care dengan kamu karena Tuhan Yesus Kristus. Iya. Mungkin kita pernah mendengar kalau di bahasa Batak katanya huling haca. Maaf saya katakan di dalam bahasa Batak. Kan biasa kita dengar kalau sudah masa-masa waktunya nanti untuk pencarian kepala-kepala daerah, anggota-anggota dewan, ya. Huling haca, topu burju, isimai caleg katanya kan, iya. Dia berbuat karena ada yang dia inginkan. Tetapi kehidupan di dalam Kristus seperti yang dilakukan oleh Gaius, dia berbuat tidak ada yang ingin dia dapatkan dari orang lain. Malahan dia ingin mewujud nyatakan dia menjadi pelaku firman Tuhan, dia menjadi rekan sekerja Tuhan. Itu yang ingin dia sampaikan. Bahwasanya Bapak Ibu saudara-saudari, itu yang dikatakan di ayat yang ke-8. Kita wajib. Begitu luar biasa nats ini menekankan dalam kehidupan kita. Dengan topik saling menolong. Saya tidak meminta kepada kita untuk bisa bersama-salaman, tetapi mari kita merenungkan. Apakah kita memahami kondisi orang yang ada di sekitar kita? Jangan dulu yang ada di luar sana, yang bersama-sama duduk dengan kita. Kita pahamkah dengan kondisinya? Kita pahamkah dengan pergumulannya? Kita pahamkah dengan situasinya? Oleh karena itu dalam nats ini menegur kita. Kehadiranku ke gereja bukanlah sebagai bentuk penghakiman. Kenapa saya katakan begitu? Maaf Bapak Ibu saudara-saudari, saya menyuarakan melalui nats ini, melalui khotbah ini, mari kita bersama-sama mengembalikan jati diri gereja. Saat ini sudah banyak orang beranggapan kalau di gereja itu adalah untuk menilai kehidupan orang lain. Apalagi, maaf ya, kalau di sini saya yakin ini jemaatnya HKBP Tamarunang adalah jemaat yang diberkati. Amin. Amin. Iya. Kalau yang lewat depannya itu adalah musuhnya. Maaf Amang Inang, kalau saya katakan bahasa Bataknya nanti terlalu kasar. Ini yang berbicara. Iya. Itu. Iya. Oleh karena itu nats ini menegur kita. Iya. Selaku serekan pekerjaan Allah, selaku pelaku firman, seperti yang kita sampaikan di dalam doa kita. Ya Tuhan, jadikanlah kami bukan hanya pendengar, tetapi pelaku firman. Mari wujud nyatakan. Mari kembalikan jati diri gereja menjadi sebuah rumah sakit. Kenapa saya katakan di rumah sakit? Di luar sana kita selalu diperhadapkan dengan pergumulan, tantangan, masalah. Dengan kehadiran ke gereja kita bisa mendapatkan yang namanya ketenangan. Seperti lagu yang tadi disampaikan, dia hanya sejauh doa. Serta tadi saya begitu tersentuh yang dinyanyikan oleh kaum bapak, lansia, sekolah minggu, tetapi terkhusus kepada remaja Naposo Bulung. Ya. Bapa sentuh hatiku. Ya. Bapak Ibu saudara-saudari, Tuhan yang lebih mengenal kita, bukan kita mengenal diri kita.
Persoalannya, apakah kita meminta kepada Tuhan untuk benar-benar campur tangan di dalam kehidupan kita, atau kita menutup diri kita? Kita menjalani kehidupan kita bukan sesuai dengan kehendak Tuhan, tetapi sesuai apa yang kita pikirkan. Ingatlah, pemberita-pemberita firman meninggalkan keluarga, melakukan pengorbanan untuk nama Tuhan. Apalagi dengan kita. Berbuat baik apakah butuh pengorbanan? Butuh. Butuh. Siapa katakan tidak? Butuh. Kita jujur saja. Bagaimana kita harus menyapa, bagaimana kita harus tersenyum kepada orang-orang yang menyakiti kita. Tetapi di dalam pengorbanan itu ketika kita lakukan karena nama Tuhan, ketahuilah seperti yang kita baca tadi di epistel, sangat jelas dikatakan, yaitu sebab oleh karena hal inilah Tuhan Allah akan memberkati engkau dalam segala pekerjaan dan dalam segala usahamu. Ternyata pengorbanan untuk Tuhan itu tidak sia-sia. Ternyata melakukan kebaikan itu adalah wujud nyata imanku. Ternyata aku bukan hanya pendengar firman ketika beribadah, tetapi aku mempersiapkan diriku untuk menjadi pelaku firman. Bapak Ibu saudara-saudari, khotbah yang hidup bukanlah ketika kita mendengarnya di dalam ibadah kita hidupi, bukan. Tetapi khotbah yang hidup adalah bagaimana ketika selesainya ibadah kita disampaikan ke dalam dunia nyata dan kita mewujud nyatakan firman yang telah tersampai kepada kita. Ini adalah khotbah yang hidup, firman yang hidup. Seperti yang dilakukan oleh Gaius. Oleh karena itu, saya akan akhiri khotbah ini dengan mengatakan, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, di dalam kehidupan kita kesempatan dan kasih itu selalu ada. Persoalannya, maukah kita memakai itu? Sama seperti mengikuti kategorial kaum bapak. Kesempatan untuk bernyanyi di kategorial kaum bapak itu terbuka. Persoalannya, kita maukah melangkahkan untuk mengikuti itu? Begitu juga dengan kategorial kaum ibu. Terbuka, tidak tertutup, tidak ada ketentuannya. Siapapun yang siap untuk bergabung silahkan. Amin inang. Ya toh? Setiap ibu boleh gabung toh? Boleh, iya. Persoalannya mau atau tidak. Dan ini nats ini. Begitu juga dengan saling mengurupi, saling menolong. Kesempatan itu ada. Persoalannya kita pakai atau tidak. Jadilah Gaius. Tapi bukan jadi Gaius Tambunan ya, bukan, jauh itu jauh. Jadilah Gaius di dalam nats ini yang meninggalkan keinginannya, lebih mengutamakan keinginan Tuhan. Pengorbanan untuk Tuhan itu pasti ada. Tetapi di dalam segala perbuatan, usaha, tindakan, yakinlah itu bukan karena kemampuan kita, tetapi karena Tuhan yang memampukan kita. Mari kita bawa pulang setelah ibadah ini, bahwa Tuhan memberikan kesempatan untuk saling menolong, saling respect, saling respon terhadap lingkunganku, dan aku siap dipakai Tuhan. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar di dalam ibadah pada saat ini. Kau telah bekali kehidupan kami pribadi lepas pribadi dari hamba-Mu Yohanes, bagaimana dia mengagumi, mengakui, menyatakan tentang tindakan dari Gaius yang mampu mewujud nyatakan kesetiaannya melalui tindakan perbuatan baik, dan dia siap Engkau pakai menjadi alatmu, menjadi mediamu, menjadi saluran berkat bagi setiap orang-orang yang bergumul, orang-orang yang akan dibantu, orang-orang yang susah. Ya Tuhan, banyak dinamika yang terjadi dalam kehidupan kami, tapi kami yakin dan percaya Engkaulah Tuhan yang memimpin kami.
Engkaulah Tuhan yang memampukan kami, agar kami bukan hanya menjadi pendengar firman-Mu, tetapi kami menjadi khotbah yang hidup, pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami, melalui perjalanan kehidupan kami, melalui tingkah laku kami, tutur kata kami, karakter kami boleh mewujud menyatakan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, mari Tuhan berkati kami pribadi lepas pribadi, melalui kehidupan kami boleh menjadi saluran berkat untuk orang-orang yang ada bersama-sama dengan kami, yang ada di lingkungan kami ya Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini kami mau berdoa untuk gereja-Mu HKBP Tamarunang. Berkati gereja-Mu ini Tuhan, berkati seluruh program-program gereja-Mu ini. Kiranya melalui program-program gereja-Mu ini kami semakin dikokohkan dalam hal iman, dan kami mampu menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, dan di dalam kegiatan tersebut menyatukan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami pribadi, lepas pribadi, dan nama Tuhan dipermuliakan. Ya Tuhan, kami mau berdoa juga untuk seluruhnya, para sintua dan calon sintua. Begitu juga dengan dewan-dewan yang ada di gereja ini. Begitu juga buat seksi-seksi yang telah dipilih di tengah-tengah gereja ini. Dan juga ya Tuhan untuk setiap pengurus-pengurus kategorial sekolah minggu, kategorial remaja, naposo, kategorial kaum bapak, kategorial kaum ibu, dan kategorial kaum lansia. Mari Tuhan, Tuhan yang memampukan seluruhnya pengurus, kiranya di dalam setiap kegiatan boleh nama Tuhan yang dipermuliakan di dalam ibadah maupun di dalam setiap kegiatan-kegiatan setiap kategorial. Ya Tuhan, pada saat ini juga kami mau berdoa untuk seluruhnya jemaat-Mu HKBP Tamarunang yang bersama-sama dengan kami beribadah di gereja ini, ataupun yang harus mengikuti ibadah secara live streaming. Di dalam setiap pergumulan, di dalam setiap tantangan, permasalahan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau yang memampukan kami, Engkau yang menguatkan kami, dan Engkau yang memberkati kami, agar benar ya Tuhan firman-Mu bukan hanya kami dengar, tetapi boleh kami wujud nyatakan di dalam tingkah laku dan perjalanan kehidupan kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini juga kami mau berdoa untuk keluarga dari Amang LM Manalu, Inang MRD Borusitinjak, di mana Tuhan telah mengaruniakan seorang anak laki-laki di tengah-tengah keluarga mereka. Mari Tuhan, Tuhan yang memberkati anak yang Tuhan berikan di tengah-tengah keluarga mereka. Begitu juga buat orang tuanya Amang Manalu dan Inang MRD Borusitinjak. Tuhan mampukan, Tuhan menguatkan, Tuhan membimbing mereka menjadi orang tua yang tangguh, orang tua yang kuat untuk membimbing anak-anak mereka ya Tuhan. Begitu juga buat seluruh keluarga besarnya, Tuhan memberkatinya ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mau berdoa juga untuk seluruh jemaat-Mu ya Tuhan, yang sedang menunggu, yang tetap setia menyampaikan doanya kepadamu Tuhan untuk buah cinta pernikahan mereka. Tuhan, Tuhanlah mendengar setiap untayan doa dan harapan-harapannya. Tuhan memberkati rumah tangganya. Tuhan mendengar setiap doanya dan memberikannya sebagai anugerah Tuhan untuk hidupnya, untuk rumah tangganya. Begitu juga ya Tuhan, kami mau berdoa untuk seluruhnya jemaat-Mu ya Tuhan, khususnya yang sedang mencari pekerjaan yang terbaik untuk hidupnya. Mari Tuhan, Tuhan campur tangan di dalam segala kehidupannya. Tuhan membimbing, mengajari, dan memberkatinya ya Tuhan. Begitu juga buat untuk anak-anak jemaat-Mu yang sedang mencari jodoh. Tuhan memberkati kehidupannya. Tuhan mendengar setiap doa harapannya. Begitu juga buat doa-doa orang tuanya ya Tuhan. Tuhan tinggal diam serta di dalam hati
dan pikirannya ya Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini juga kami mau berdoa untuk jemaat-Mu yang mungkin pada saat ini terbaring lemah di rumah sakit ataupun di rumah. Tuhan yang campur tangan memberkati kehidupannya ya Tuhan, yaitu untuk Agusta Christine Boru Sianipar, Amang E Sianipar, Amang Yepa Sitorus, Amang H Huta Julo, Inang WDS Boru Huta Barat, Inang Nyonya M Pencitan Boru Sigalingging. Ya Tuhan, kelemahan tubuh yang harus dialaminya, kami yakin dan percaya Tuhan yang hadir, Tuhan yang campur tangan memberkati hidupnya, memberkati obat yang dimakan. Begitu juga buat terapi yang harus dilaksanakan. Itu adalah media Tuhan memberikan kesembuhan, pemulihan untuk hidupnya. Begitu juga buat keluarga yang merawat, yang menjaga. Tuhan yang memberikan ketenangan, memberikan damai sejahtera, serta menguatkan mereka seluruhnya ya Tuhan. Ya Tuhan, begitu juga buat jemaat-Mu yang sedang di dalam pergumulan yang berat, terkhususnya terhadap ekonomi ataupun keluarga ataupun tingkah laku anak-anak. Mari ya Tuhan, Tuhan mendengar setiap doa dan harapannya. Tuhan yang menguatkan, Tuhan yang hadir, yang memberkati kehidupan mereka ya Tuhan. Tuhan memampukan mereka untuk dapat menyelesaikan setiap pergumulan masalah apapun yang harus dialaminya ya Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini juga kami mau berdoa untuk jemaat-Mu ya Tuhan yang di dalam 1 minggu ini bersuka cita atas pertambahan umur, pertambahan usia yang Tuhan berikan di dalam kehidupannya. Jevan Etelin Clement Sumbayak, Monica Pancaitan, Inang Lince Simamora, Amsal Nixon T Simanjuntak, Inang Lira Bernika Boru Pasaribu, Inang Yuliarti Violita Krismayana Boru Sihombing, Amang Yunus William Tuege. Ya Tuhan, Tuhan campur tangan di dalam kehidupannya. Pertambahan usia yang Tuhan berikan, Tuhan juga menambahkan sukacita, damai sejahtera, dan anugerah di dalam hidupnya ya Tuhan. Apapun yang menjadi harapannya, Tuhan yang mendengar, Tuhan yang memberikannya ya Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini juga kami mau berdoa untuk jemaat-Mu yang bersuka cita untuk ulang tahun pernikahan mereka. Keluarga Amang E Sianturi, Inang YVK Boru Sihombing, keluarga Amang Febriar Topan, Inang FC Boru Sihite. Ya Tuhan, Tuhan yang membentuk rumah tangga mereka. Oleh karena itu Tuhan, anugerah dan damai sejahtera mula yang tinggal di dalam rumah tangga mereka, memberkati kehidupan mereka, memberkati setiap pekerjaan mereka. Untuk anak-anak yang Tuhan titipkan di tengah-tengah rumah tangga mereka, Tuhan yang menjaga, Tuhan yang memberkatinya ya Tuhan. Ya Tuhan, kami sadar kami manusia yang tidak pernah luput dari segala perbuatan dosa. Ampuni kami dari segala dosa-dosa kami, agar kami semakin Kau layakkan untuk meminta dan menerima berkat yang Tuhan telah siapkan di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 658 sambil menyerahkan amplop ke depan. Ke dunia kekelaman berjuanglah, nyalakanlah pelita
Jadikanlah firman Tuhan panduanmu, Allah dalam Yesus Kristus pelindungmu. Tegakkanlah keadilan, kasih juga kebenaran, hanya satu Tuhan kita, percayalah. Ke dunia kekelaman Jemaat saya undang untuk berdiri. berjuanglah, nyalakanlah pelitamu, berjagalah, bawa Injil kehidupan, pertolongan, penghiburan bagi orang yang sengsara di dunia. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.